Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Di video kali ini saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini bukan ajakan atau bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham XL Axiata. XL Axiata ini adalah suatu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang notabene dia adalah salah satu yang memiliki market cap yang cukup besar juga ya untuk di Indonesia. Oke, kita bahas dari mulai profilnya dulu. Oke, kita mulai bahas. Jadi perusahaan ini perusahaan dagang dan jasa umum ya, didirikan di 6 Oktober 1989. Jadi lumayan cukup lama juga perusahaan ini berdiri ya, dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Pada tahun 1996, perseroan memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapatkan izin operasi GSM 900 dan secara resmi meluncurkan layanan GSM. Dengan demikian, XL Axiata menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler. Jadi jelas ya, PT XL Axiata ini adalah perusahaan pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler. Meskipun untuk sekarang banyak banget provider saingannya. Oke, lanjut. XL Axiata menyediakan layanan bagi pelanggan retail dan menawarkan solusi bisnis untuk pelanggan korporat atau perusahaan. Layanan-layanan ini meliputi data, voice, SMS, layanan bernilai tambah, telekomunikasi seluler lainnya. Nah, XL Axiata ini mengoperasikan jaringan pada teknologi GSM 900, DCS 1800, IMT 2000 atau 3G, dan merupakan operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan 5G yang siap dengan spektrum 1800 MHz. Oke, lagi-lagi XL menjadi perusahaan pertama ya. Oke. Oke, kita lihat di sini ya shareholdernya. Axiata Investment ya, dia pemegang saham terbesarnya yaitu sebesar 61%. Terus masyarakat 38% dan sisanya 0,53% dari saham Terasurinya ya. Nah, di sini bisa kita baca ya boarding directornya yang sekarang menjabat. Oke, alamat, number shareholder dan lain sebagainya, company history. Jadi IPO-nya itu di harga 2000. Itu artinya harga sekarang itu udah mulai mendekati harga IPO-nya. IPO share-nya dan IPO amount-nya. Oke. Udah hampir sama dengan harga IPO-nya ya. Ada 80 poin. Oke, kita lanjut tentang case statistiknya. Oke, di case statistik di sini teman-teman bisa lihat ya, current book value-nya masih untuk saat ini di angka 1,33 ya. Ini menurut saya XL Axiata itu dengan dengan pertumbuhan laba sekarang, nah ini lumayan menarik juga ya. Apalagi baru-baru ini XL Axiata juga raih isu ya. Jadi menurut saya di 1,33 ini adalah harga yang cukup murah untuk XL Axiata. Oke, valuasi yang lainnya juga sama ya, karena harga sahamnya turun jadi valuasinya murah ya. Oke, untuk pendapatan kita lihat pendapatannya dari 2020
Pendapatannya sekitar 6 triliun ya, 26 triliun di 2020, di 26 triliun di 2021 juga naik 754 miliar, dan di 2022 itu naik dengan asumsi ya kuartal 4 itu bisa mendapatkan laba yang sesuai dengan kuartal 2 ya sekitar 28 triliun, jadi naik sekitar 2 triliunan, 2,7. Oke, kita bahas net income-nya. Jadi kalau secara keuangan perusahaan ini nggak ada masalah ya, dia juga perusahaannya terus tumbuh. Apalagi efek pandemi kan memang berpengaruh banyak ya. Nah, secara historikal nih PT XL Axiata ini di kuartal 4 selalu mengalami penurunan laba bersih ya. Jadi kalau di sini mungkin nanti tidak sesuai dengan ekspektasi ya, kita bisa asumsikan kalau Q4 ini labanya akan turun. Ya ini segini aja udah lumayan ya untuk PT XL Axiata. Oke, kita lihat price performance-nya saham XL Axiata ini sudah cukup dalam ya, penurunannya lumayan cukup dalam. Di sini untuk 1 tahun terakhir 32%, dan untuk 55 tahun terakhir itu di kisaran 27%, di 3 tahun terakhir itu di 37%, dan di 10 tahun terakhir di kisaran 62%. Jadi PT XL Axiata ini udah lumayan turunnya, lebih dari setengah ya kalau misalkan kita beli saham 10 tahun yang lalu. Dari 52 minggu harga tertingginya adalah di 3.380 dan harga terendahnya adalah di 2010. Oke, dalam 1 tahun terakhir ini harga paling tinggi dan paling rendahnya adalah di kisaran segini ya. Oke, kita lihat balance sheet-nya di sini. Enggak ada masalah ya. Cash-nya juga lumayan gede, sekitar 5,7 triliun. Total asetnya juga lumayan banyak banget, ini di 81 triliun. Utangnya 60 triliun, lumayan gede juga. Dan modalnya di angka 21 triliun. Lanjut kita bahas cash flow dari PT Axiata ini. Cash flow yang tersisa saat ini di kisaran 11 triliunan ya sini. 13 triliun ya. Dan free cash flow-nya di 5,47 triliun. Nah, ini cash-nya lumayan gede juga nih. PT XL Axiata ini juga sering bagi dividen ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang yang senang dengan dividen. PT XL Axiata ini juga cukup royal bagi dividen, dan dia tiap tahun itu sering bagi dividen, yaitu biasanya tuh di bulan Mei atau di bulan Juni ya. Oke, selanjutnya kita ke analisis para ahli ya. Di sini untuk XL Axiata ada 33 analis yang memberikan rating. 32 diantaranya memberikan rating untuk buy. Ini update-nya di tanggal 6 Desember 2022. Jadi ini sangat baru ya. Jadi ini baru banget nih. Jadi XL Axiata direkomendasikan buy dari para dari para analis. Nah, di sini satu merekomendasikan untuk sell XL Axiata ya. Jadi 90% ya, 90% lebih ya. Mungkin di kisaran 95% XL Axiata direkomendasikan buy oleh para ahli.
Dan di sini kalau kita lihat ya, low-nya itu target terendahnya itu adalah di 2300 dan target rata-rata targetnya adalah di 3645. Jadi ini ada sekitar 70% ya ke sini, 70% lebih cuan dari harga sekarang ke target. Jadi lumayan cukup lebar juga ya. Dan harga tertingginya ada di angka 5000. Nah, ini analisis consensus estimate ya. Jadi ini estimasi. 2021 pendapatannya 26 triliun. Operating profitnya di 3 triliun ya. 3,9 triliun dan net income-nya di 1,2 triliun. Jadi earning per share-nya adalah di 120. Di tahun 2022 ini PT Excel Axiata estimate-nya adalah di 28 triliun. Operating profit-nya di 3,8 triliun dan net income-nya di 1,4 triliun dan earning per share-nya di 126,77. Nah, asumsi untuk tahun 2023 adalah revenue-nya naik menjadi 30,2 triliun. Operating profit-nya di 4,2 triliun dan net profit-nya di 1,8 triliun dengan earning per share-nya 159 per share per lembar ya. Jadi untuk Excel Axiata ini direkomendasikan untuk beli ya. Oke, kita lihat secara finansialnya terakhir ya. Kita lihat balance sheet-nya. Di sini kalau kita bandingkan kuartal per kuartal dari kuartal 1 2022 sampai kuartal 3 2023 ini cenderung mengalami peningkatan ya dari segi aset. Lalu dari segi aset tidak lancar juga sama ya, mengalami peningkatan. Secara di sisi hutang juga mengalami peningkatan, tapi peningkatannya tidak terlalu signifikan ya. Di sini hanya naik sekitar 4 triliun sedangkan asetnya di sini kalau kita lihat ya. Di sini juga asetnya meningkat di kisaran total asetnya di sini meningkat sekitar 5 triliun ya, 5 triliun. Terus di sini kita bahas ekuitasnya juga cukup stabil ya. Di sini ada di 20 triliun. Memang kalau kita bisa asumsikan di sini hutang yang paling besar adalah hutang jangka panjangnya ya. Ini dirinci hutang jangka panjangnya seperti ini. Dan hutang jangka pendeknya juga lumayan ya, di sini 10 triliun. Oke, kita lihat satu lagi yaitu income statement-nya. Nah, di sini untuk income statement-nya pendapatannya kita buka ya. Dari pendapatan penjualan ya, penjualan dari kuartal 1 ke kuartal 3 ini cenderung mengalami peningkatan sekitar dari sini ke sini 500 miliar ya, dan ke kuartal 3 naik 300 miliaran. Jadi secara pendapatan PT Excel Axiata ini mengalami peningkatan ya. Tapi kenapa harga sahamnya turun? Nah, itu pengaruh juga dari IHSG dan lain sebagainya ya. Banyak faktor eksternal yang menyebabkan perusahaan ini memang harga sahamnya lagi turun atau terdiskon ya. Laba usahanya di sini juga beban usaha di sini kalau kita lihat ya,
memang dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu ada peningkatan, tapi dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu ada penurunan ya. Jadi saya anggap perusahaan ini cukup stabil ya untuk dari segi laporan keuangan ya. Nah, ini laba bersih ya yang didistribusikan. Nah, ini laba bersih yang didistribusikan ke entitas induknya. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 naik cukup signifikan, dan dari kuartal 2 ke kuartal 3 memang sedikit mengalami penurunan ya, yaitu sekitar 110 miliar. Karena juga tadi pendapatannya kan karena tadi juga bebannya tuh naik ya. Oke, kesimpulannya untuk PT Excel Axiata ini, perusahaan ini menurut saya cukup bagus ya, cukup bagus. Bahkan mungkin saya bisa kasih bisa kasih penilaian untuk perusahaan ini, perusahaan yang ya sekarang saya juga ikut analis dari Stockbit ini ya. Menurut saya mungkin tidak ada salahnya ya masuk ke PT Excel Axiata, karena memang PT Excel Axiata ini sudah turun banyak ya. Saya pikir ya dia mungkin akan naik ke depannya ya, karena secara keuangan atau secara laporan keuangan, secara fundamental memang tidak ada masalah di perusahaan ini menurut saya ya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.